Persib Bandung berhasil memecah kebuntuan setelah meraih kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang pada pertandingan pekan kelima Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada Minggu malam tadi. Itu menjadi 3 poin kedua Persib Bandung setelah dalam 3 pertandingan beruntun sebelumnya mereka hanya bisa bermain seri dari lawan-lawannya. 2 gol Persib diciptakan oleh Tyron Del Pino pada menit ke-17 dan juga sundulan Gustavo Poranka pada menit ke-40. Kemudian gol dari PSIS Semarang dicetak oleh Rian Ardiansyah pada menit ke-36. Pelatih Persib Bandung Bojono mengatakan jalannya pertandingan malam kemarin sesuai prediksinya. Laga berjalan ketat dan sulit bagi kedua tim. Tetapi Hodak menilai timnya masih lebih bagus ketimbang lawan. Laskar Mahesa Jenar bermain tanpa tekanan meski mereka tampil di hadapan ribuan pendukungnya. Tim asuhan Gilbert Agus menurut Hodak bermain bagus selama 90 menit pertandingan berlangsung, tetapi tidak punya banyak peluang yang bisa dikonversi menjadi gol. Kelemahan PSIS Semarang akhirnya bisa dimanfaatkan anak asuhannya dan mereka membawa bekal untuk laga selanjutnya. Hati Hodak semakin gembira. Selain karena mereka menang, para penggawa juga menampilkan permainan yang cantik dan menarik. Hodak senang sebab Tyron kembali mencetak gol ketiganya dan juga Matteo Kocijan yang dinilainya sudah bisa beradaptasi. Pada laga tersebut Kocijan dinobatkan sebagai Man of the Match oleh Liga Indonesia Baru. Laga yang berat. Seperti yang sudah sempat saya katakan sebelumnya, Semarang merupakan tim pekerja keras dan mereka tidak dalam tekanan. Skornya selalu ketat, 1-0, 2-1. Kami sudah menduganya dan kami bermain sangat bagus di babak pertama, kecuali adanya satu kesalahan. Di babak kedua kami bermain bagus dan menyelesaikan pertandingan. Mereka mungkin selain 1 gol, hanya ada 1 peluang lainnya. Kami mencetak 2 gol. Tidak peduli siapa tadi yang mencetak gol. Saya senang Tyron mencetak gol lagi. Dari pertahanan terlihat bagus. Hari ini gelandang juga bermain bagus. Matteo terlihat sudah beradaptasi dan dia bermain bagus. Jadi saya rasa kami sudah makin baik, kata Bojan Hodak. Selain itu ada penampakan yang aneh saat para pemain Persib Bandung tidak melakukan euforia atau menghampiri Boboto usai laga kontra PSIS Semarang tadi malam. Hal ini pun menjadi pertanyaan, ada apa dengan skuad Persib Bandung sampai tidak menghampiri para Boboto. Sementara itu Persib Bandung terus naik ke papan atas dan saat ini berada di posisi keempat klasemen. Posisi ini masih belum aman karena Persija Jakarta di posisi kelima baru akan bermain hari ini. Di sisi lain kekalahan ini membuat PSIS Semarang berada di posisi ke-9 klasemen. Pelatih kepala Persib Bandung Bojono berbicara terkait alasannya mengganti sang kapten Marc Anthony Klok. Gelandang Persib Bandung terganti jelang kick-off babak kedua pertandingan melawan PSIS Semarang di Stadion Sijalak Harupat. Klok ditarik keluar untuk digantikan oleh Rahmat Irianto. Hodak mengungkapkan bahwa ia enggan mengambil risiko apabila memaksakan Klok untuk tetap bermain. Terlebih pemain berdarah Belanda tersebut baru saja pulih dari cedera. Ia melanjutkan bahwa jadwal padat juga menjadi alasannya untuk melakukan beberapa rotasi dalam laga melawan PSIS Semarang. Apalagi 2 laga ke depan yang dihadapi Persib Bandung bisa dibilang cukup berat karena akan melawan Port FC di AFC Champions League 2 dan setelahnya bertanding melawan Persija Jakarta. Ia juga menuturkan bahwa kemungkinan akan menurunkan pemain pelapis melawan Port FC. Ketika ada pemain yang ototnya tegang, maka saya tidak mau mengambil risiko. Kami baru bermain 4 hari lalu dan melakukan perjalanan panjang dari Balikpapan. Jika di Eropa, ini seperti melakukan penerbangan dari London ke Yunani. Jadi ini jadwal yang ketat. Dan ketika ada pemain yang merasakan sesuatu, maka saya akan langsung menyimpannya. Karena kami berikutnya akan melanjutkan permainan dalam waktu yang ketat. Dan kami tidak bisa terus memainkan pemain yang sama setiap harinya hingga kami pergi ke Cina. Saya sudah coba menjelaskan ini pada pihak liga, tapi tidak ada yang peduli. 4 hari ke depan mungkin kami akan menurunkan pemain pelapis, karena ini laga ketiga bagi kami dengan jeda 4 hari. Di waktu yang bersamaan, Port FC punya waktu recovery yang bagus karena liga mereka memperhatikan itu. Jelas Bojan Hodak. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agus tidak terima timnya tanduk 1-2 dari Persib Bandung di matchday kelima Liga 1 2024 pada laga Minggu malam tadi. Ia menilai seharusnya PSIS Semarang tidak kalah, namun apa daya PSIS Semarang harus mengakui kehebatan Persib Bandung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung. Pelatih asal Malta ini kecewa dengan gol kedua yang diciptakan Persib Bandung. Menurutnya wasit seharusnya tidak memberikan sepak pojok kepada Persib Bandung. Meskipun demikian, Gilbert Agus memastikan ini tidak bisa dijadikan alasan bagi PSIS Semarang
hingga akhirnya mengalami kekalahan. Ia tetap menganggap hasil ini karena Persib merupakan tim yang bagus. Gilbert Agius pun tidak mau menjadikan jadwal padat ini menjadi alasan, sebab lawannya Persib Bandung juga mengalami hal yang serupa. Kita semua kecewa dengan hasil ini karena mental dari tim kita. Saya tidak suka kalah dan saya kecewa terhadap apa yang terjadi. Seharusnya tidak terjadi sepak pojok, karena wasit cadangan sudah menginformasikan kepada wasit di tengah bahwa itu tidak korek. Terus apa tugas wasit cadangan itu? Ketika dia dapat informasi dari luar, kemudian diinformasikan ke wasit tengah, kemudian wasit tengah tidak mengeksekusi apa yang disampaikan wasit cadangan. Itu menjadi pertanyaan kita, apa fungsinya? Dan VAR tidak bisa mengintervensi gol itu. Gol itu pasti sah, karena kejadian yang menjadi kontroversi adalah kejadian sebelumnya. Jadi itu menjadi catatan kita. Para pemain sudah mencoba bermain dengan berani. Di babak kedua kita coba bermain dengan terbuka. Kita mendapatkan banyak peluang di situ. Tapi kita tahu bahwa Persib adalah tim yang bagus. Memang tidak mudah bermain di sini. Pemain sudah menunjukkan karakter pantang menyerah. Jadi tidak mudah bermain di sini. Dan kita bangga dengan performa yang ditunjukkan para pemain. Dan kita perlu sedikit berbangga diri. Tidak ada pemain kita yang kram di situ. Di sisi lain mungkin 2-3 pemain dari Persib tidak tahu benar-benar kram atau faktanya mengeluhkan ada sakit di situ. Dan kemudian ya kita kalah dengan Persib, karena Persib mencetak gol lebih banyak dari kita. Faktanya seperti itu, kata Gilbert Agius. Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengatakan bahwa saat ini fokus utamanya adalah meraih kemenangan melawan Dewa United. Juru taktik asal Spanyol itu belum bisa berbicara tentang Persib Bandung. Persija dijadwalkan akan melawan Dewa United pada pekan kelima Liga 1 pada Senin hari ini. Setelah melawan Dewa United, Persija dijadwalkan akan menjalani laga tandang berjumpa dengan Persib Bandung. Duel pekan ke-6 Liga 1 tersebut digelar di Stadion Sijang Harupat Bandung, Jawa Barat pada Senin 23 September 2024 mendatang. Menurut Carlos Pena, saat ini anak-anak asuhannya hanya fokus untuk melawan Dewa United dan menargetkan kemenangan dalam laga nanti. Setelah itu baru fokus melawan Persib Bandung. Carlos Pena percaya dengan kemenangan yang dipetik nanti melawan Dewa United, mental bertanding para pemain Persija akan meningkat saat berjumpa dengan Persib Bandung. Kami harus fokus untuk mendapatkan 3 poin dan bermain sebaik mungkin dalam laga itu. Untuk Persib nanti kita bicarakan, kata Carlos Pena. Lebih lanjut, Carlos Pena memberikan pujian kepada Dewa United. Menurut Pena, Dewa United merupakan klub yang bagus. Dewa United mempunyai pemain-pemain berkualitas, di mana ada 2 pilar timnas Indonesia di sana. Meskipun begitu, Carlos Pena tidak mau terlalu peduli dengan skor Dewa United. Saat ini ia ingin menyiapkan taktik sebaik mungkin untuk meredam permainan Dewa United. Persib Bandung dan POR FC mendapatkan perlakuan berbeda dari federasinya menjelang duel di Liga Champions Asia 2. Persib Bandung boleh merasa cemburu terhadap calon lawannya dari Liga Thailand. Jawara Liga 1 2023 itu akan mewakili Indonesia di Liga Champions Asia 2 tengah pekan nanti. Maung Bandung akan menjamu utusan Thailand POR FC pada Kamis 19 September 2024 di Stadion Sijalak Harupat. Untuk menghadapi duel tingkat benua itu, otoritas Thai League memberikan kelonggaran bagi klub Asnawi Mangkualam. POR FC hanya melakoni 1 pertandingan selepas jeda internasional dengan jadwal yang diubah agar menguntungkan klub. Klub berjulukan Port Lion itu menghadapi Buriram United pada Kamis 12 September 2024 saat laga pekan ke-6 lain digelar akhir pekan. Dengan bermain lebih awal di kompetisi lokal, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan memperoleh masa istirahat lebih panjang sebelum bertolak ke Bandung. Mereka memiliki total 7 hari untuk memulihkan diri dan mempersiapkan taktik untuk berduel melawan anak asuh Bojanoda. Sementara itu di Persib Bandung, mereka dirugikan dengan jadwal neraka Liga 1. Sejak jeda internasional, Persib Bandung sudah bermain 1 pertandingan dan akan memainkan 1 pertandingan lagi. 2 pertandingan sebelum Liga Champions Asia 2. Dimas Derajat dan kawan-kawan pun hanya akan mendapatkan jeda 3 hari sebelum melawan POR FC. Pelatih Bojanoda secara sarkas menyindir Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang membebani klub Indonesia untuk tampil baik di Asia. Dengan jadwal neraka seperti ini, pelatih asal Kroasia itu mengancam akan menurunkan tim pelapis di Asia. Jika Persib melempem di Asia gara-gara jadwal, maka yang rugi adalah sepak bola Indonesia. Tampaknya PSSI dan PT LIB perlu memberikan bantuan bagi Persib Bandung dengan mengubah jadwal agar tidak membebani pemain.